Syifa Amalia dengan NIM 20103132200043. Jadi di video kali ini Syifa akan membahas tentang timing of entry. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pembahasannya. Check this out. Apa sih timing of entry itu? Timing of entry adalah waktu kapan seharusnya perusahaan memasuki pasar asing. Ketika pasar yang atraktif sudah teridentifikasi, perusahaan perlu mempertimbangkan timing of entry tadi atau waktu masuk pasar. Entry dianggap early jika perusahaan memasuki pasar asing sebelum perusahaan asing lainnya. Sedangkan entry dianggap terlambat ketika perusahaan memasuki pasar setelah perusahaan lainnya sudah established di pasar tersebut. Maka dari itu, perusahaan harus menentukan strategi waktu meluncurkan produk dan urutan pergerakan perusahaan. Apakah perusahaan berjalan cepat dalam merespon keinginan pasar atau perusahaan harus menunggu serta melakukan inovasi untuk dapat bertahan di pasar. Strategi waktu itu terbagi dua, yaitu strategi first mover and late mover. Strategi timing of entry yang pertama yaitu ada first mover. Jadi first mover di sini adalah perusahaan yang pertama kali memperkenalkan suatu produk ke pasar. Pelapor pasar atau penggerak utama atau first mover biasanya menanggung resiko yang lebih besar dan biaya pengembangan yang lebih besar dari perusahaan yang bergerak setelahnya. Jika pasar merespon dengan baik terhadap langkah awalnya, maka first mover akan mendapat manfaat dari sisi monopoli. Maka memungkinkannya untuk memulihkan biaya investasi dan menghasilkan keuntungan yang menarik. Ada 5 kondisi nih di mana keuntungan penggerak pertama atau first mover yang paling mungkin muncul. Ada 5 kondisi di mana first mover akan memungkinkan mendapatkan keuntungan. Yang pertama, membangun reputasi perusahaan dan menciptakan loyalitas merek yang kuat. Loyalitas pelanggan dengan merek dagang dari perusahaan perintis dapat menciptakan ikatan yang mengikat sehingga membatasi keberhasilan upaya pendatang baru di kemudian hari untuk merebut pangsa pasarnya. Keuntungan yang kedua bagi first mover yaitu ketika pelanggan kemudian akan menghadapi biaya pengalihan yang signifikan, mengganti biaya dapat melindungi first mover. Ketika konsumen melakukan investasi besar dengan mempelajari cara menggunakan produk perusahaan tertentu atau membeli produk pelengkap dengan merek yang spesifik, biaya pengalihan juga dapat muncul dari program loyalitas atau kontrak jangka panjang yang memberi pelanggan insentif untuk tetap dengan penyedia awal. Kondisi keuntungan yang ketiga yaitu perlindungan hak-hak paten menghalangi tiruan untuk mengambil langkah maju. Dalam beberapa jenis industri tertentu, perlindungan hak milik dalam bentuk paten, hak cipta, dan merek dagang untuk mencegah barang tiruan untuk menghalangi para penggerak yang akan datang terhadap penggerak awal. Kemudian, kondisi yang keempat, menjadi pemimpin pasar memungkinkan perusahaan first mover untuk belajar dari pengalaman atau learning curve sehingga dapat bergerak di depan saingan. Jenis keunggulan perusahaan first mover ini memperkuat diri, dengan demikian dapat mempertahankan keunggulan kompetitif penggerak perusahaan perintis dalam jangka waktu yang sama. Kondisi keuntungan kelima bagi first mover yaitu perusahaan first mover dapat mengatur standar teknis untuk industri. Sehingga dengan iming-iming keuntungan dari pasar membuat perang standar antara perusahaan penggerak dan first mover. Kunci utamanya adalah semakin cepat membuat inovasi dan standar adalah yang paling dapat mengambil keuntungan. Timing of entry yang kedua yaitu ada late mover. Jadi late mover di sini adalah perusahaan-perusahaan yang memperkenalkan produk-produk sejenis setelah adanya first mover itu tadi. Di sini ada 5 keuntungan nih yang didapat oleh para pengusaha late mover. Yang pertama yaitu estimasi biaya yang lebih kecil, karena hal ini sering terjadi karena para penggerak kedua atau late mover ini dapat belajar dari pengalaman first mover dan menghindari melakukan kesalahan yang besar yang sama yang dilakukan oleh first mover. Yang kedua, memungkinkan pengikut dengan produk kinerja yang lebih baik untuk memenangkan pembeli yang kecewa terhadap produk yang ada pada perusahaan first mover. Keuntungan ketiga, memberikan kesempatan bagi perusahaan pengikut
melompati produk para pengusaha first mover kepada produk-produk versi berikutnya yang lebih menarik. Keempat, memungkinkan penggerak akhir atau late mover untuk menunggu sampai kebutuhan ini dapat diklarifikasi. Kelima, ketika loyalitas para pelanggan perusahaan penggerak atau first mover rendah, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh late mover adalah memberikan inovasi dan keterampilan yang disalin atau bahkan melampaui first mover. Jadi, strategi timing of entry yang terdiri dari first mover dan late mover sama-sama memiliki keuntungan dan resiko yang akan dihadapi. Maka di sini para manajer harus menentukan timing of entry ini dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan resiko dan kerugian yang sangat besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan.